Hai, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Dan inilah editorial Podcast 9. Sebelum mulai, seperti biasa, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Di Indonesia, korupsi, walaupun oleh sebagian orang masih dibantah, tapi nampaknya sudah seperti budaya. Ketika ada proyek, yang dipikirkan adalah bagian apa yang bisa kita peroleh dari proyek itu, dan bukan bagaimana mensukseskan proyek itu. Tak heran kalau korupsi sudah merajalela, menggurita. Jumlah korupsi sudah 2 kali dari APBN. Dan ketika reformasi, kita berharap kasus-kasus korupsi dapat diatasi. Nyatanya tidak. Padahal presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Lembaga-lembaga yang diperlukan sudah dibentuk. Ada KPK, ada MK, dan sebagainya. Semuanya yang dulu kita impikan agar terbentuk untuk bisa mengatasi korupsi, ternyata sia-sia. Bahkan pelaku korupsi ada yang dari aktivis 98. Dengan demikian, korupsi memang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Maka timbul pertanyaan, kalau semua sudah dilakukan, tetapi korupsi masih merajalela, apa yang masih atau kurang kita lakukan? Menurut catatan, ada 3 hal yang belum kita lakukan untuk mengurangi atau membasmi korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Perampasan Aset yang sampai kini masih tertahan di DPR dan belum disentuh sama sekali. Dengan Undang-Undang Perampasan Aset, diharapkan para koruptor akan jeri dan akan menjadi miskin atau dimiskinkan, tidak hanya dirinya, tetapi keluarganya juga ikut dimiskinkan, dibuat malu. Tapi undang-undang ini entah kemana sekarang, dan belum lagi masuk ke dalam prolegnas. Yang kedua adalah regulasi yang dapat memaksa koruptor untuk kerja paksa di masyarakat. Sekarang ini koruptor sudah diperlakukan sebagaimana banyak harapan dulu. Diberikan baju tanda narapidana, baju orange, diborgol dan sebagainya, tetapi korupsi masih tetap banyak. Nah, nanti dengan hukum kerja paksa di masyarakat luas, bergaul, apakah dia ingin diteriakkan oleh masyarakat, mungkin akan dapat mengurangi korupsi. Dan yang ketiga, yang paling ekstrim, yang belum dilaksanakan adalah hukuman tembak di depan publik. Koruptor nanti dibuat satu peraturan pelaksanaan hukuman tembaknya di depan publik. Diharapkan hal seperti ini, sebagaimana berlaku di RRT, akan membuat efek jerah dan membuat koruptor berpikir berkali-kali, karena tidak hanya menyangkut dirinya yang akan ditembak di depan umum, tapi juga menyangkut keluarga. Problemnya adalah korupsi itu harus dibikin jelas. Hanya korupsi yang benar-benar mengambil uang negara atau uang rakyat, itulah yang dihukum. Tetapi kalau masih ada unsur politik, hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan politik, kemudian direkayasa seakan-akan seseorang itu melakukan korupsi, tentu tidak pantas dihukum dengan ketiga hukuman tadi. Oleh sebab itu, sistem peradilan kita
pernyataan korupsi, orang siapa yang korupsi harus dibikin jelas dan hanya berdasarkan ukuran-ukuran hukum, bukan ukuran politik. Ketika dipakai ukuran politik, orang yang tidak bersalah pun akan bisa dicap menjadi koruptor. Politik seringkali tidak lagi objektif memandang seseorang, tapi kalau orang itu dianggap berbahaya buat kekuasaan, orang itu dianggap berbahaya buat karir politikus, orang itu bisa ramai-ramai dituding sebagai koruptor. Maka kalau ini yang terjadi, dia tidak memperkaya diri sendiri, dia tidak merencanakan mengambil uang negara, atau bahkan dia hanya menjalankan perintah atasan, dan sebagainya. Tetapi kalau dia asetnya diambil, atau dia disuruh kerja paksa, dan yang terakhir, dia ditembak di depan umum, tentu tidak pantas. Karena belum tentu sebenarnya dia seorang koruptor murni. Hanya seorang koruptor murnilah yang seluruh asetnya perlu diambil, dimiskinkan, disuruh kerja keras, dan kalau perlu ditembak mati di depan umum. Tentu saja para pejuang hak asasi manusia akan banyak protes, akan banyak mencela hukuman seperti ini. Tetapi karena itu adalah hukuman terakhir, pilihan terakhir, maka dengan berat hati kita mungkin dapat memilihnya. Setidaknya kita melakukan percobaan kepada orang yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi dan bukan kepada orang yang korban dari tuduhan. Ini menjadi bahan pembahasan yang menarik, baik dari filosofi keagamaan, hukum, maupun pelaksanaan hak asasi, dan yang paling penting adalah bagaimana hal tersebut apakah bisa melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan korupsi itu, atau mungkin kalau itu pun sudah dilaksanakan, tetapi korupsi masih tumbuh subur, berarti memang ada masyarakat kita yang salah. Setidaknya kita perlu merenung bagaimana mengatasi korupsi, dan ada 3 yang belum dilaksanakan. Laksanakan, buat undang-undang perampasan aset, buat peraturan regulasi mengenai kerja paksa seorang koruptor, dan yang ketiga, yang paling ekstrim sebagai hukuman terakhir, kalau tidak bisa juga, apa boleh buat hukuman tembak mati di depan publik. Ini masih perlu kita bahas, ini masih perlu kita diskusikan, tapi kepentingan bangsa, perlindungan kepada masyarakat menjadi satu pertimbangan untuk mendukung hal tersebut. Anda boleh berpendapat, Anda boleh mengemukakan pendapat Anda boleh setuju, Anda boleh menolak. Mari kita diskusikan bersama, tetapi yang penting korupsi harus dibasmi, setidaknya dikurangi. Demikian editorial kali ini, dan saya Wina Armada Soekardi. Sampai jumpa lagi.